Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mojalan dimanapun teman-teman berada? Kembali lagi di Mojalan Channel. Dan kali ini masih di jalanan teman-teman ya. Saat ini saya berada di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Jambi. Dan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk mereview jalan yang ada di sini ya, terutama di ruas dari Simpang Ahok menuju ke Kecamatan Sungai Gelam ya. Tepatnya di Simpang Sungai Gelam nanti ya. Kenapa saya pengen mereview ini? Karena jalan ini waktu itu cukup viral pada bulan Mei 2023 ketika Presiden Jokowi datang ke sini untuk sidak lah kondisi jalannya kan. Nah, inilah jalan kemarin yang disidak oleh Presiden Jokowi dari Simpang Ahok sampai ke Simpang Sungai Gelam. Simpang Ahok ini masuk ke kota Jambi dan di depan kita teman-teman bisa lihat ada Tugu Selamat Datang di Kabupaten Muaro Jambi ya teman-teman. Karena memang Kecamatan Sungai Gelam itu masuk ke dalam Kabupaten Muaro Jambi. Oke. Ini jalan yang ada depan kita ini ya. Teman-teman bisa lihat, cek di video YouTube pada tanggal 16 Mei kalau nggak salah, tanggal 16 Mei 2023 Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR ditemani oleh Gubernur Jambi dan juga Bupati Muaro Jambi waktu itu datang melihat kondisi jalan yang ada di Simpang Ahok sampai ke Sungai Gelam dan juga beberapa ruas lainnya seperti yang ada di Desa Tangkit ya. Waktu itu Presiden Jokowi menganggap bahwa jalan yang ada ini cukup rusak, cukup parah kerusakannya sehingga perlu adanya perbaikan ya. Padahal teman-teman perlu ketahui bahwa jalan ini, ruas jalan ini adalah berstatus jalan provinsi ya, bukan jalan nasional yang memang jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi Presiden Jokowi menganggap bahwa perlu adanya ikut campur pemerintah pusat agar jalan non nasional atau jalan daerah seperti jalan provinsi, kabupaten itu bisa segera diperbaiki atau dibangun ya. Karena teman-teman bisa cek pada bulan Maret 2023 kalau nggak salah ya, itu terbit Inpres ya, Instruksi Presiden mengenai percepatan pembangunan jalan non nasional ya. Jadi terbitnya Inpres itu diharapkan pemerintah pusat bisa membantu menggunakan APBN agar jalan-jalan rusak yang ada di daerah, entah itu jalan provinsi atau jalan kabupaten, itu bisa segera dibangun. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini depan kita kondisi jalan ya yang sudah dibangun ya. Teman-teman lihat nih, semua jalannya itu dicor ya teman-teman, dicor. Dan luar biasanya teman-teman bisa lihat di depan kita ini ada kanan kirinya ada selokan ya teman-teman, dibangun selokan juga. Jadi nggak hanya membangun jalannya saja, tetapi juga diberikan parit di samping kanan kirinya nih. Dan jalannya cukup lebar teman-teman. Nih. Oke. Nah. Oh, dan ini depan kita ini jalan yang di atasnya kita melewati sungai ya. Sungai, kali kecil jadi jembatan kecil lah. Belum diperbaiki tuh jalannya. Mungkin terakhir kali ya untuk jalan yang melewati jembatan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini jalan yang masih baru-baru jadi teman-teman. Dilihat dari kanan kirinya, terutama yang kirinya ini teman-teman, ini belum ditimbun tanah liat ya atau kerikil ya teman-teman, masih proses mungkin.
Nah, ini di depan kita ini teman-teman bisa lihat sedang ada pengerjaan penimbunan tanah pinggir jalannya teman-teman, menggunakan alat berat. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa ruas jalan ini cukup penting ya untuk perekonomian Jambi, karena di wilayah Kecamatan Sungai Gelam itu banyak perusahaan perkebunan sawit dan juga batu bara yang sering melintasi jalanan ini, dan juga ada tambang minyak juga teman-teman ya. Di sebelah kanan kita ini adalah PLTMG Sungai Gelam atau pembangkit listrik tenaga gas Sungai Gelam milik PLN ya teman-teman. Jadi tidak heran jalan ini sering rusak ya dulunya. Setahun lalu saya lewat dari sini, ini cukup rusak parah karena dulu pembangunannya itu teman-teman itu hanya tambal sulam, artinya ya hanya sekedar aspal biasa, terus rusak, besoknya lagi tambah lagi, jadi nggak akan selesai kerusakannya. Nah, ini pemerintah pusat tidak main-main, dibangunlah jalan yang memang kualitasnya lebih baik, dicor ya teman-teman, tidak ada lagi di aspal, dicor ya. Nih teman bisa lihat, jadi dicor semuanya, dan juga ini cukup lebar ya ini ya ukurannya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri kita ini ada alat berat yang sedang merapikan ini ya, selokan nih teman-teman. Nah, sebelah kiri kita ini ada selokannya. Jadi yang tadi saya bilang tidak hanya membangun jalannya, tetapi selokan juga dibangun. Nah, karena teman-teman perlu ketahui bahwa jalanan rusak itu ya salah satunya karena adanya genangan air ya. Genangan air itu terjadi karena tidak adanya pembuangan atau saluran selokan atau got yang dibangun di tepi jalan. Teman-teman, nih dibangun seperti ini. Oke. Memang menurut saya tadi teman-teman, jalan ruas Sungai Ahok, Simpang Ahok menuju ke Sungai Gelam ini memang merupakan salah satu jalan yang diusulkan oleh Kemen PUPR untuk mendapatkan impres agar segera dibangun ya. Ada juga jalan kabupaten yang dekat dari sini tidak jauh, itu ada di daerah Desa Tangkit ya, itu juga sudah dibangun. Itu merupakan sentral dari perkebunan nanas, agrowisata nanas. Jadi di situ juga kondisinya sangat parah, dan saya dengar sudah dibangun ya di situ, di daerah Desa Tangkit. Untuk panjang jalan ini sepanjang 5,6 km dari Simpang Ahok menuju ke desa atau simpang desa Sungai Gelam teman-teman. Oke. Oke, ini truk pinggir jalan berhenti. Gas. Ya teman-teman, jalannya dari sini, dari depan ini kita lihat, wow, keren, cukup luas teman-teman. Cukup lebar ya, lebih lebar yang tadi kita sudah lewat teman-teman ya. Ini sepertinya ditambah kurang lebih 75 cm ya, ditambahkan lagi ke pinggirnya. Kalau merujuk data dari Kemen PUPR itu, Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota madya, di mana
jalan yang berstatus jalan kabupaten itu lebih dari 10.000 km. Namun hanya sekitar separuhnya saja yang dalam kondisi baik, yaitu sebesar 5.400 yang kondisi baik. Lebihnya sekitar 4.600 km itu dalam kondisi rusak, teman-teman. Sedangkan untuk jalan provinsinya itu memiliki panjang sekitar 1.000 km, di mana sekitar 250 km-nya atau sekitar 25%-nya itu dalam kondisi rusak ya. Untuk jalan nasionalnya sepanjang 1.300 km, di mana yang dalam kondisi rusak itu sebesar 130 km atau sekitar 10%-nya, teman-teman. Dan ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar jalanan di Provinsi Jambi agar paling tidak persentase kerusakannya tidak begitu besar, teman-teman. Memang seharusnya dalam pembangunan jalan itu, entah itu statusnya provinsi ataupun kabupaten, itu memang harusnya seperti ini ya, dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan mengeluarkan Inpres, yaitu percepatan pembangunan atau kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan anggaran APBN agar jalan-jalan yang memang dianggap perlu segera diperbaiki itu agar cepat diperbaiki, teman-teman. Kalau menunggu ini jalan provinsi lah yang harus bertanggung jawab memperbaiki, ya saya rasa akan lama ya, karena mungkin pemerintah daerah seperti provinsi ataupun di kabupaten memiliki keterbatasan anggaran seperti teman-teman. Dan ini teman-teman depan kita ini sepertinya ini belum terlalu jadi ya, karena ini kita lihat debunya cukup masih ada ya. Ini sebelah kiri teman-teman, ini adalah jalan menuju ke Desa Tangkit ya. Nah ini juga teman-teman bisa lihat ini segera sudah diperbaiki, namun belum 100% jadi. Itu menuju ke Desa Tangkit yang merupakan desa penghasil nanas terbesar di Jambi ya. Cukup terkenal, itu sampai nanasnya itu dikirim ke Bogor, ke Jawa lah pokoknya. Ini belum selesai teman-teman ya. Sebelah kanan yang sudah selesai dicor dan sebelah kiri, sehingga untuk lalu lintasnya diatur dengan buka tutup atau bergantian ya. Ini kita duluan yang lewat, nanti sebelah sana ditutup terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui, nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini kondisi waktu sebelum diperbaiki ya kayak gini teman-teman, udah hilang nih aspalnya ya. Ya seperti yang ada di video Bapak Jokowi waktu kesini, itu seperti ini. Jadi sudah berdebu, tidak ada aspalnya. Jadi kalau teman-teman kesini waktu itu lewat menggunakan sepeda motor, udah pasti ya bajunya kotor ya. Apalagi kalau nggak pakai masker, udah pasti menghirup debu-debu yang cukup tidak mengenakan. Wah, luar biasa teman-teman. Kalau dilihat dari tebal ini ya, tebal corannya ini sebelah kanan ini teman-teman, itu ya kurang lebih setinggi hampir berapa ya, mungkin 30 cm lebih lah teman-teman, sekitar segini ya, segini itu berapa ya, ya hampir 30 sampai 50 cm lah teman-teman ya. Ini besi yang dipakai ini besi 12 atau besi 15 ini ya, teman-teman. Oke. Oh, mulai pengerjaan jalan ini infonya sih dari bulan Juli ya, bulan Juli kan Presiden Jokowi dari bulan Mei ke sini, sehingga bulan Juli Agustus itu sudah mulai
kerjakan, ditargetkan di pertengahan bulan Desember inilah selesai ya kan. Ntar lagi ini berapa hari lagi ini akan memasuki pertengahan. Nah, waduh. Ini nih antri ya teman-teman, antri lewat gitu. Nah, ini sudah dicor, sudah selesai yang ini. Ini kalau sebelah kirinya nggak ditimbunin tanah nih, bisa-bisa kita salah, nggak fokus misalnya kejegur, wah lumayan juga teman-teman, tinggi juga nih. Ini adalah sebelah kiri kita adalah Polsek Sungai Gelam. Kalau teman-teman kok sungai kok ditulis C di sini ya. Ya memang untuk wilayah Jambi atau Sumatera Selatan itu dan juga Lampung ya. Itu sungai itu biasanya ditulis dengan disingkat C. C Gelam, itu artinya Sungai Gelam ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Kecamatan Sungai Gelam ini mayoritas memang para penduduknya itu bermata pencaharian perkebunan ya, terutama perkebunan sawit ya, dan rata-rata hampir mayoritas adalah warga transmigrasi atau pendatang dari luar wilayah, dari Jawa, dari Medan gitu kan, datang ke sini ya. Nah, lihat teman-teman, bisa kita lihat sebelah kanan kiri kita itu jarang rumah penduduk ya. Itu rata-rata hanya tanaman, ada sawit, ada juga karet ya. Nah, ini teman-teman, ini depan kita ini bentar lagi akan memasuki seperti pasar Sungai Gelam mungkin. Saya juga nggak tahu namanya daerah apa. Simpang inilah namanya Simpang Sungai Gelam lah kalau nggak salah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di Kecamatan Sungai Gelam ini terdapat Balai Besar Perikanan Air Tawar atau BBPAT yang di bawah Kementerian Perikanan Kelautan, yang memang menyediakan bibit-bibit untuk budidaya ikan yang pusatnya di Sumatera ini ya, di Jambi ini ya, BBPAT ya. Jadi teman-teman kalau mau cari indukan atau bibit unggul di wilayah Sumatera bisa datang ke sini di Kecamatan Sungai Gelam ya, Kabupaten Muaro Jambi. Teman-teman, ini mungkin pasar ya, namanya pasar apa ya ini? Saya juga kurang paham ini. Simpang Pramuka Pal 8. Oh, namanya Simpang Pramuka Pal 8. Kenapa dinamakan Simpang Pramuka? Saya baru ingat. Jadi di sini juga selain adanya BBPAT, tidak jauh dari situ, kalau nggak salah nih belok kanan ini menuju ke area perkemahan pramuka yang biasa dipakai oleh siswa-siswa di wilayah Jambi untuk mengadakan perkemahan pramuka. Makanya dinamakan Simpang Pramuka Pal 8. Ini cukup ramai teman-teman ya. Jangan salah teman-teman, wilayah yang memang banyak perkebunan sawit, karet atau batu bara itu walaupun wilayahnya nggak terlalu nggak terlalu bagus, tetapi daya beli masyarakatnya tinggi loh teman-teman. Ini jangan salah, di sini nih daya beli masyarakat ya, terutama dari masyarakat yang memang bermata pencaharian perkebunan itu tinggi. Dia kalau sekali belanja itu wah bisa banyak yang dibeli teman-teman gitu. Nah ini teman-teman, ini baru dicor sebelah, ini sebelah kanannya ini kita bisa lihat belum selesai dicor ya. Ini sistem buka tutup teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk review kita di ruas jalan Simpang Ahok menuju ke Sungai Gelam yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jangan lupa dukungannya untuk mau jalan, selalu klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.